Halo teman-teman Wijaya Trading, pastikan kalian sudah subscribe channel ini sebelum nonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan share video ini jika bermanfaat. Di dalam trading ya saya mengumpulkan satu ringkasan materi sebagai satu pengetahuan ya supaya kita juga terbuka bahwa trading itu tidak hanya kita bisa buy dan sell, tetapi kompleks yang harus kita kuasai ya. Mungkin di awal terlalu sulit ya, tapi kalau kita terus pelajari terus menerus ya, ibaratnya kayak batu ditetesi air terus nanti lama-lama kan meleleh juga ya. Kita berlatih terus menerus, lama-lama juga bisa. Kita naik sepeda diawali dari mungkin hanya memegang dulu ya, berjalan dulu, kemudian kita naik pelan-pelan, jatuh lagi, naik lagi, jatuh lagi, terus begitu. Kita bisa naik sepeda bukan karena kita dilahirkan pinter naik sepeda, tetapi karena proses latihan yang kita lakukan secara terus-menerus. Nah, di dalam inti trading ini saya membagi menjadi tiga hal utama yang nanti bisa kita perhatikan, yang harus kita betul-betul dalami dan kita kuasai. Maka di situ nanti akan ketemu namanya kemudahannya, akan menemukan kemudahannya. Apa yang ada di trading itu ya, ada apa yang menjadi dasar untuk kita bisa konsisten, untuk kita bisa menekuni dunia trading dengan baik dan tentu bisa menjadi profesi kita. Yang pertama harus punya namanya sistem trading. Apa itu sistem trading ya? Sistem trading adalah aturan main ya, ibaratnya SOP-nya ya, aturan yang kita gunakan secara terus-menerus dalam aktivitas trading kita. Dan itu dari mana dapatnya? Dari ketika kita banyak belajar, ketika kita banyak praktek nantinya. Nah, praktek ini nanti jangan langsung pakai real ya, jangan langsung pakai real. Selagi kita belum menguasai, jangan pakai real account. Kenapa? Karena kalau pakai real account, untuk kita bisa mencoba, untuk kita bisa mengeksplor dengan berbagai macam kondisi pasar dan tekniknya, maka akan berpikir 2-3 kali. Takut nanti salah, takut nanti rugi, takut nanti berbalik dan sebagainya. Sehingga kita tidak mengalami berbagai macam kondisi pasar untuk praktek di situ. Nah, ketika kita sudah banyak belajar, maka nanti diterapkan dulu di situ ya. Dengan akun demo dulu tidak masalah. Pertama akun demo dulu. Yang kedua, kalau sudah kira-kira sudah ada rabaan, sudah mulai memahami, maka jangan langsung pakai yang standar, pakai akun yang send dulu, akun kecil dulu ya. Kecuali kita memang duit kita memang sudah betul-betul berlimpah ruah, tidak masalah ya. Tetapi tentu sangat disayangkan kalau kita nanti buang uang terlalu banyak untuk coba-coba. Lebih baik kita mengikuti aturannya ya. Kita bisa akun demo dulu untuk latihan. Nah, ini nanti untuk mempraktekkan berbagai hal, berbagai teknik ya, sampai kita benar-benar menguasai. Kemudian ada masih di sistem trading ya. Di dalam sistem trading nanti tentu ada rencana juga ya, ada rencana. Ada sistem trading, sistem itu yang melekat, yang menjadi aturan mainnya, yang menjadi rencana yang bisa kita jalankan setiap harinya. Kemudian ada rencana trading ya. Rencana ini hampir-hampir mirip ya. Ini pengambilan untuk pedoman pengambilan keputusannya ketika kita ingin mencapai satu tujuan dari trading kita. Misalnya saya satu hari itu punya target $500. Nah, di situ nanti saya harus rencanakan satu hari itu saya transaksi berapa kali. Kemudian masuknya bagaimana, entry-nya dengan kondisi seperti apa, exit-nya bagaimana, kemudian recovery-nya seperti apa. Nah, itu nanti harus kita sudah rencanakan. Selagi di dalam kepala kita tidak ada gambaran sama sekali, maka selama itu pula kita akan sulit mendapatkan konsisten kita dalam profit. Apalagi menemukan teknik yang sesuai, nanti akan sulit. Yang ada kita mengambang lagi. Ya, kita tadi kembali ke mungkin
dikte orang ya, kita didikte sama orang atau pihak tertentu yang mungkin memberikan kita satu harapan. Buy sekian, nanti SL sekian, TP sekian, atau sell di angka ini, nanti TP sekian, SL sekian, atau hanya menyampaikan mungkin nanti ketika ini buy, ketika ini sell, atau bahkan sell now, buy now. Yang kita tidak tahu dasarnya, kita tidak tahu asal usulnya bagaimana dia mengambil keputusan itu. Sehingga begitu marketnya profit kita seneng, oh ternyata signalnya bagus, ternyata analisanya tepat. Makin kita yakin dengan orang ini, sehingga ketika berikutnya kita ikuti lagi, sell now, buy now, atau buy sekian, sell sekian, profit lagi. Merasa yang memberikan signal juga merasa hebat, yang kita mendapatkan ya signal itu dan merasakan profitnya, makin yakin dengan orang ini, sehingga modalnya bisa dinaikkan lagi nanti ya. Modal sekian kurang dinaikkan lagi. Sifat kita kan begitu ya. Kita tidak pungkiri hampir rata-rata begitu. Mungkin di kondisi-kondisi awal juga begitu. Sama juga kita juga di awal seperti itu. Mungkin di awal kita profitnya dapat terus-menerus. Setelah itu kurang ya, kita tambahkan lagi modalnya dengan harapan nanti profitnya lebih besar lagi. Begitu suatu saat mengikuti lagi, ternyata marketnya berbalik. Ya, yang terjadi apa? Karena kita tidak punya dasar, kita tidak punya sistem trading sendiri, kita hanya bergantung pada orang. Maka ketika kita bertanya, Pak, Bu, ini bagaimana kondisinya? Ini marketnya berbalik. Dengan enteng menjawab, ditunggu saja, nanti akan kembali, gitu ya. Jadi kita menjadi lebih berbunga-bunga, lebih yakin dan lebih sabar. Walaupun minus kita juga lumayan besar, tapi kita masih yakin nanti akan kembali, karena yang memberikan petunjuk adalah orang yang kita yakini. Ya itulah nanti celakanya kita kalau kita tidak punya sistem sendiri. Kemudian di dalam rencana trading, di dalam sistem trading itu apa yang nanti kita siapkan di situ ya, atau apa yang menjadi pedoman di dalam sistem trading kita itu, atau yang ada aturan main itu seperti apa. Di dalam rencana trading nanti kita harus betul-betul sudah tahu bagaimana strategi entry kita, atau strategi kita entry yang menjadi kebiasaan kita nantinya ya. Kita uji coba, kita latihan. Apakah kita menggunakan posisi market yang reversal atau breakout ya, karena market itu kan pergerakannya nanti hanya ada dua, kalau tidak naik turun. Naik itu nanti bisa breakout ya, breakout, kemudian turun nanti bisa reversal. Breakout itu lanjut, reversal itu berbalik, hanya naik dan turun, lanjut atau berbalik. Ataukah kita nanti menggunakan teknik yang lain, ataukah kita ketika nanti sudah breakout ya, kita menentukan posisi-posisi kita berdasarkan ciri-ciri yang menjadi aturan main kita. Nanti kita bahas lebih lanjut di teknikal. Kemudian di dalam rencana trading juga tidak cukup kita membaca secara teknis ya, secara grafik juga, tetapi perlu namanya pembatasan resiko atau manajemen resiko yang baik. Tadi sudah kita singgung bahwa tidak ada analisa yang valid sekalipun, tidak ada analisa yang paling akurat sekalipun. Sekelas apapun tradernya, sehebat apapun tradernya, tidak ada yang mutlak bisa membaca dengan pasti pergerakan pasar. Sehingga jangan salah, si A, si B, atau mentor A, mentor B, dia punya dasar sendiri, punya alasan sendiri mengambil posisi. Ketika mereka menentukan posisi buy dengan area tertentunya, dia sudah punya perhitungan. Nah, sementara kalau kita tidak punya perhitungan, ikut-ikutan, mereka sudah selesai bisa dengan resiko dengan baik, mereka sudah recover dengan baik, kita tidak tahu, sehingga kita tetap rugi. Maka nanti harus sudah bisa menentukan batasan resiko ya. Nanti kita bahas di money management.
Jadi kapan kita nanti meresikukan, di angka berapa kita harus nanti exit di situ ketika marketnya berbalik, ya. Karena untuk meresikukan ini harus ada mental yang kuat, harus ada keredoan yang tinggi ya. Kita harus ikhlas kalau betul-betul sudah berbalik, dan tentu berbaliknya itu sudah kita perhitungkan. Angka berapa rugi yang sudah kita siapkan. Di situ nanti kita betul-betul harus sudah siap. Tidak bisa kita trading hanya mengikuti perasaan kita ya. Kita mengambil posisi buy, marketnya turun. Dalam benak kita pasti nanti akan membela transaksi kita. Entar lagi juga naik lagi itu, bentar lagi pasti akan kembali. Jadi menghibur diri, tidak melihat kondisi real time di situ, tidak melihat kondisi market yang sedang berjalan sekarang, kondisinya seperti apa, hanya keyakinan, entar lagi balik, entar lagi juga nanti memantul. Nah, kondisi seperti itulah yang nanti akan menjatuhkan kerugian kita yang makin dalam, yang akan membuat kita semakin terpuruk karena tidak ada batasan. Ya, lebih baik kita di awal resikokan, kita close di awal rugi kita sebelum kerugian itu terlalu melebar ya. Kalau misalkan orang sudah kena misalkan diabetes yang sudah masuk di kategori yang lumayan berat, maka satu-satunya jalan ketika sudah mulai membusuk adalah dilakukan amputasi yang membahayakan, yang bisa nanti merusak jaringan yang lain, bisa mengakibatkan dampak yang lebih buruk. Maka diamputasi lebih awal, dipotong dulu ya sebelum nanti menjalar. Sama halnya dengan kita trading nanti, ketika sudah salah, sebelum ini terlalu jauh, maka rela tidak rela, suka atau tidak suka, harus belajar untuk kita close dengan batasan resiko kita nantinya. Kalau kita tidak tahu ya sudah, nanti terus begitu. Bahkan kerugian yang sudah berjalan di atas 80%, ini ada yang masih menunggu, tidak segera mengambil keputusan. Maka yang ada betul-betul dihabiskan ya. Betul-betul margin call dengan disisakan hanya kecil saja. Kan terlalu menyakitkan nanti. Nah, selama perjalanan kita rugi itu kan kita bisa mengukur nanti ya. Ketika perjalanan sampai merugi itu kita bisa mengukur ini berapa persen, ini berapa pip dan sebagainya. Ya, nanti kita hitung dengan detail ketika kita membahas money management, dan itu ada waktunya ya, kita bersabar dulu. Yang ketiga, di dalam rencana trading kita, pastikan selalu menjaga ketahanan ya. Apa itu ketahanan? Ya, kemampuan dana kita menahan floating kalau marketnya berbalik. Ketahanan ini yang sehat itu adalah lebih dari 80% dari modal kita. Ketahanan yang sehat itu di atas 80% modal. Yang keempat, selain kita menjaga ketahanan, maka pastikan harus tahu strategi exitnya. Strategi exit seperti apa? Bisa juga nanti exit itu ketika di titik level support resisten, di area retracement, atau bahkan kita dengan prosentase. Nah, nanti kita ketika banyak belajar di teknikal, nanti kita kombinasikan ya, kita melihatnya nanti teknikalnya. Yang paling penting kita tahu kapan kita exitnya. Exit ini tidak harus kita profit. Ada exit karena rugi, ada exit memang karena profit. Harus ada perhitungan. Ini nanti ada perhitungannya. Exitnya di mana ketika rugi, kemudian profitnya di mana kita bisa exit di sana ya, dengan tentu melihat satu pergerakan yang ada, yang kedua histori yang terbentuk dari market yang ada. Kemudian yang kelima, jangan lupa ya, jangan lupa untuk mengukur dari yang sudah kita sampaikan, yang sudah kita lakukan, yang sudah kita praktekkan. Maka buatlah satu catatan ya, buatlah satu jurnal. Fungsi dari catatan ini adalah mengingatkan kita untuk melakukan koreksi, bahan evaluasi yang sudah kita lakukan.
Kalau kita tidak punya catatan di sini, kalau tidak punya jurnal, tidak punya catatan, ya catatan kecil kita, maka kita akan lupa lagi besok. Ya, hari ini kita jatuh rugi, kemudian tanpa kita buat catatannya, tanpa kita buat koreksinya, besok muncul lagi, akan lupa lagi yang kemarin sudah kita jalani. Kita jatuh karena ini, kita rugi karena ini, karena saya kecerobohan tidak melihat ini dan itu dan sebagainya. Tidak ada catatan di situ, sehingga besok muncul lagi, lupa lagi, kembali diulang lagi. Terus begitu, karena tidak ada pengingat. Diingat kita ini ada keterbatasan di dalam memori kita, dalam ingatan kita. Maka butuh namanya catatan, walaupun itu catatan kecil. Kemudian yang kedua, ini berkaitan dengan sistem trading ya. Nanti kita kombinasi dengan money management, dengan teknikal ya. Di teknikal nanti kita banyak belajar bagaimana cara membaca arah, bagaimana cara menentukan entry, bagaimana cara exit, bagaimana cara membatasi resiko. Nah, jadi kita nanti teknikalnya kita akan bahas panjang lebar di sana. Sebelum masuk di teknikal, saya akan sampaikan dulu yang kedua. Ini berkaitan dengan money management. Jadi ada 3 poin di dalam kita belajar trading ini yang harus kita kuasai. Setidaknya dari 3 ini kalau kita bisa betul-betul terapkan dengan baik, kita lakukan dengan baik, maka tentu trading kita menjadi trading yang lebih sehat. Yang kedua, money management. Money management berkaitan dengan manajemen modal, berkaitan dengan manajemen modal dan resiko. Itu nanti kita pelajari panjang lebar juga. Kemudian yang ketiga berkaitan dengan psikologi trading ya. Psikologi trading ini apa? Psikologi trading ini berkaitan dengan kontrol emosi kita ya sebagai trader ya. Tingkat kecemasan masing-masing trader. Tentu di dalam menahan diri, menahan emosi, setiap trader punya batasan yang berbeda-beda, punya tingkat kecemasan yang berbeda-beda. Sehingga ini perlu nanti kita kontrol ya, masing-masing nanti kita kontrol sendiri sesuai dengan style kita, sesuai dengan gaya kita, sesuai dengan kepribadian kita. Nah, di dalam psikologi trading apa yang bisa menjadikan kita goyah ya, menjadikan kita ini tidak bisa konsisten di sana ya. Yang pertama, bisa jadi karena kita terlalu serakah, karena kita ingin profit yang besar dalam waktu yang cepat tanpa memikirkan resiko. Nah, mungkin kita di awal seperti itu. Saya juga masuk di fase ini dulu awal-awalnya. Masuk di fase yang pertama begini. Ya, karena sudah kita mendapatkan profit dengan mudah, dengan enak, kita bisa lakukan terus-menerus dengan berharap profitnya bisa lebih besar dan cepat di sana. Sehingga resiko kita abaikan. Ya, kita jujur saja disampaikan fasenya begitu memang dulu. Yang kedua, takut ya, karena takut kita mengambil keputusan, takut kita mau entry juga takut, begitu kita masuk takut lagi nanti rugi. Kenapa terjadi ketakutan yang luar biasa? Karena kita tidak punya dasar, karena kita tidak punya pengetahuan, karena kita tidak punya pengalaman, sehingga tidak percaya diri. Tapi kalau kita sudah punya pengetahuan, sudah punya pengalaman, sudah sering latihan, skill kita sudah terasah, maka rasa takut ini akan hilang. Memang masih ada, jadi tingkat emosi cemas itu wajar ya, tetapi akan sangat berbeda ketika kita latih terus. Seperti kita contohnya begini, kalau kita di depan orang, kita disuruh berpidato atau disuruh ceramah, tanpa punya keahlian, tanpa punya skill, tanpa punya pengalaman, apa yang terjadi? Pasti kacau. Tidak bisa kita menyampaikan yang menjadi topiknya. Tetapi sebaliknya, ya, ketika kita sering berlatih, ketika kita sering tampil di sana, begitu disuruh tampil, begitu disuruh ceramah, nanti tidak ada masalah. Sudah semuanya karena sudah terbiasa, sudah sering latihan ya, sama halnya dengan trading juga begitu nantinya. Kemudian selanjutnya ada psikologi trading yang bisa menyebabkan kita juga
lepas dari kontrol kita ya, karena biasanya terlalu sering profit ya, biasanya karena kita sering akurat ya, sering valid yang kita analisakan. Ini akan menyebabkan kondisi kita menjadi super percaya diri, merasa hebat, merasa sudah mampu, sehingga bisa berubah dari yang sudah kita rencanakan, berubah menjadi melenceng dari yang kita sudah targetkan. Kenapa? Karena memang percaya diri terlalu berlebihan sehingga merasa sudah di atas angin, merasa market ini sudah di tangannya. Begitu melihat market pergerakannya seperti ini langsung entry buy karena sudah terbiasa dan yakin begitu. Nah, yang terjadi apa? Kalau sudah over confident, over percaya diri, maka nanti mulai akan mengabaikan aturan yang sudah dibuat, mulai mengabaikan rule kita, mulai mengabaikan sistem trading kita, sehingga ini sangat membahayakan. Suatu saat ketika kita salah, entry kita bisa fatal akibatnya, karena percaya diri yang berlebihan dan terus menerus dalam melakukan entry. Seperti banyak kita menggunakan teori probabilitas ya, ketika terus menerus kita entry, semakin banyak kita melakukan entry, maka semakin banyak pula potensi kita akan terjatuh, semakin besar pula kita nanti akan salah di dalam kita analisa, sehingga menyebabkan keuntungan yang kita dapat, bahkan modal yang kita sudah cari dengan susah payah itu bisa habis dalam waktu yang sangat-sangat singkat ya. Maka belajar nanti dengan selalu fokus pada target kita, fokus pada prosesnya, fokus bagaimana kita mengikuti rule kita, bagaimana mengikuti sistem trading kita. Saya entry dengan catatan memenuhi syarat ini, saya close dengan catatan sudah memenuhi syarat ini ya. Nanti kita bahas di teknikal, nah kita nanti jabarkan lebih detail di sana. Kemudian penyesalan yang sering kita alami ya, karena kita seringnya rugi dan seringnya kita tidak menemukan titik terang di dalam kita trading, di dalam kita menganalisa, dalam kita menentukan entry dan sebagainya, sehingga menyebabkan kita selalu menyalahkan diri kita sendiri, selalu menyalahkan strategi yang dibuat, sehingga trauma, tidak mau banyak koreksi, tidak mau banyak melakukan perubahan, dan tentu tidak mau belajar banyak di situ. Nah, ini yang nanti kita bisa perbaiki, kita bisa perhatikan di sana.